warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sudah klik video ini. Perkenalkan, nama saya Yuni Ramadhani dari Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 200/2015. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video pembelajaran mengenai sintesis protein dan sintesis lemak pada tumbuhan. Untuk penjelasan pertama, saya akan menjelaskan sintesis protein. Nitrat asimilasi, substratnya dalam bentuk nitrat. Prosesnya mulai dari absorpsi dan seterusnya berlangsung di sitosol. Selain sitosol, ada juga yang di kloroplas. Kloroplas berfungsi untuk mereduksi nitrit menjadi amonium, sementara di sitosol mereduksi nitrat menjadi nitrit, yang outputnya atau produk akhirnya berupa nitrat asimilasi. Nitrat asimilasi adalah asam amino yang terdiri dari beberapa produk glutamat yang merupakan produk utama dari asimilasi nitrat, glisin, dan serin. Jadi, ada 4 asam amino yang terbentuk, yang diperlukan untuk metabolisme asam amino yang lain dari proses nitrat asimilasi ini. Tumbuhan membentuk asam amino dari nitrat asimilasi yang disimpan sebagai protein. Protein simpanan itu biasanya terkandung dalam sel dalam bentuk protein body. Adapun bentuk-bentuk protein simpanan pada tumbuhan yaitu globulin, promalin, dan 2S protein. Protein simpanan disintesis dengan cara pertama tentunya melalui ribosom yang terikat dengan retikulum endoplasma kasar. Nantinya menghasilkan sintesis yang terjadi di retikulum endoplasma. Disimpan dalam bentuk protein body yang pertama atau ini yang kedua. Adapun mekanismenya yaitu mekanisme yang pertama adalah langsung dalam bentuk menghasilkan protein body. Dari ribosom, nantinya membentuk vesikel yang langsung dilepas sebagai prolamin, menjadi protein body. Yang kedua adalah dari ribosom melalui retikulum endoplasma, vesikel kemudian ke aparatus Golgi, ditransfer lagi dalam bentuk vesikel transport ke vakuola. Dari vakuola, nanti di globulin ke protein body. Dan yang ketiga, vesikel langsung ke vakuola. Mekanismenya dari dalam bentuk vakuola langsung ke protein body. Jadi intinya ketika mekanisme itu melalui vesikel transport, melalui pembentukan vesikel ini. Ketika protein ini terbentuk, dia akan dijerap dengan membran, sehingga dalam membran itu ditransfer dari satu bagian ke bagian lainnya, yang akhirnya membentuk protein body pada tumbuhan itu. Selanjutnya merupakan penjelasan mengenai sintesis lemak. Sintesis lemak terjadi di plastid. Kalau di kloroplas untuk sel hijau, sementara kalau di leukoplas dan kromoplas untuk yang tidak berwarna. Selain di plastid, juga ditemukan di membran retikulum endoplasma, biasanya terkait dengan modifikasi asam lemaknya. Misalnya pemanjangan rantai yang dikatalis oleh enzim elongase. Kemudian juga pembentukan ikatan ganda yang dikatalis oleh enzim desaturase. Jadi ada 2 tempat, yaitu plastid dan membran retikulum endoplasma. Prekursor untuk sintesis asam lemak adalah asetil-CoA. Asetil-CoA diperoleh dari asetat dan pirufat. Adapun pembentukan asetil-CoA dari asetat dan pirufat yaitu kalau dari asetat melibatkan enzim asetil-CoA sintase dan memerlukan ATP serta koenzim A, sehingga menghasilkan asetil-CoA yang nantinya dimanfaatkan untuk menghasilkan asam lemak. Sementara kalau dari pirufat yang dibutuhkan bukan ATP,
tetapi NAD+. Dari piruvat menghasilkan NAD+ dengan bantuan piruvat dehidrogenase, sehingga asetil-CoA dibentuk dan digunakan untuk menghasilkan fatty acid. Reaksi dalam sintesis asam lemak yaitu aktivasi, kondensasi, reduksi melepaskan air, dan reduksi lanjut untuk perpanjangan asam lemak melalui penambahan setiap 2 karbon atom. Aktivasi adalah yang menghasilkan rangkaian ini. Asetil-CoA plus dengan yang ini akan menghasilkan malonyl-CoA. Malonyl-CoA plus HSACP akan menghasilkan malonyl ACP. Dan ini yang sudah aktif aktivasinya. Dari sini terjadi reaksi kondensasi dengan enzim beta ketoasil ACP sintase, kemudian melepaskan CO2 dan juga koenzim A sulfitril. Lalu reaksi reduksi dari NADPH sampai melepaskan H2O atau air, sehingga ikatan ganda sudah tidak ada. Kemudian reaksi reduksi lanjut dan juga pemanjangan 2 karbon. Reduksi lebih lanjut dengan NADPH ini, sedangkan pemanjangan setiap 2 atom karbon yang ini CH3, CH2, CH2, COS, ACP, asil ACP, setiap pemanjangannya ditambahkan dengan 2 atom C. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.